Lanjut ke tahap ketiga yaitu idealization. Nah, mekanisme nah pada tahap idealization ini setidaknya ada 4 asumsi yang saya pikirkan untuk ini agar formulasi model matematika itu dapat dibentuk. Nah, yaitu, pertama itu ada mekanisme reaksi mengikuti model absorpsi Langmuir-Hinshelwood, di mana reaktan diabsorpsi pada permukaan katalisis itu dia sebelum reaksi itu sehingga mengabaikan efek dari interaksi antar molekul pada permukaan katalis dan menganggap absorpsi itu berlangsung secara independen. Lalu konstanta laju reaksi tidak bergantung pada kondisi seperti tekanan atau suhu atau perubahan ini diabaikan dalam jangka waktu tertentu sehingga menyederhanakan persamaan kinetika dengan menganggap nilai konstanta laju reaksi itu tetap sama reaksi. Lalu tidak ada kehilangan panas atau massa dari sistem reaksi sehingga mengabaikan efek perbedaan panas dan kebocoran material. Lalu tekanan parsial reaktan dalam sistem tetap konstan selama reaksi berlangsung sehingga mengabaikan perubahan tekanan akibat konsumsi reaktan dan pembentukan produk. Lalu tahap berikutnya ada instruction. Nah, proses FT ini kan melibatkan konversi syngas campuran CO dan H2 ini jadi hidrokarbon cair melalui serangkaian reaksi kimia. Nah, sekiranya ada 3 persamaan yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan instruksi algoritma, yaitu pertama persamaan kinetika mekanisme reaksi Langmuir-Hinshelwood Hogan-Watson. Nah, ini persamaan laju reaksi sebenarnya. Nah, lalu yang kedua ini ada keseimbangan massa dalam reaktor FT itu kan harus dipertimbangkan ya. Aliran masuk dan aliran keluar dari reaktornya. Perpindahan massanya. Nah, dan juga ini nantinya berhubungan dengan laju reaksi. Jadi keseimbangan massanya ini untuk komponen I arah satu dimensi aja dalam reaktor itu dapat ditulis sebagai ini persamaan berikut. Dia berupa persamaan diferensial karena konsentrasi komponen arah I-nya itu berubah-ubah dengan ada gaya masuk dan gaya keluarnya itu. Lalu ketiga ini ada persamaan keseimbangan energi yang diperlukan untuk mempertimbangkan perubahan suhu dalam reaktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Persamaan ini dapat ditulis sebagai persamaan perubahan energi di bawah ini. Dan dia itu selain perubahan energi, dia ada perubahan entalpi juga nih yang dari persamaan kimia sebelumnya. Dan juga ada faktor R juga nih, yaitu laju reaksi dari persamaan Langmuir-Hinshelwood Hogan-Watson sebelumnya itu. Nah, lalu setelah instruksi dibuat, model matematika dan bentukan algoritma codingan yang mampu dimengerti oleh komputer, setelah dijalankan, nanti akan dikeluarkan hasil perhitungan yang hasil perhitungan ini dapat diketahui ininya seberapa banyak yield hasil energi yang dihasilkan. Nah, yieldnya ini itunya datanya kita dapat mengetahui seberapa banyak densitas energi dalam suatu volume atau dalam suatu masanya. Ini di kiri ini ada grafik ini effuse energy density. Nah, untuk sebuah X ini adalah seberapa banyak densitas energi per 1 liternya. Kita bisa lihat bahwa diesel ini yang paling besar. Oleh karena itu, diesel itu kan sampai sekarang ini dia paling efektif untuk menjalankan kendaraan besar kayak misalnya kapal. Karena kan kapal itu kan dia kapal besar kayak container, bulk carrier, atau general cargo atau ini passenger ship yang besar-besar itu kayak cruise ship gitu. Dia kan dia membawa massa yang banyak, tapi dia ruang mesin dan tangki bahan bakar itu bahkan mungkin hanya 10% dari volume seluruh kapalnya itu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bahan bakar yang memiliki volume kecil, tapi energinya itu besar. Makanya itu diesel itu ada yang paling efektif dalam kasus itu. Nah, sedangkan di sebuah Y-nya itu adalah gravimetric energy density. Dan kita bisa lihat adalah, jadi itu perbandingan suatu energinya itu per masanya 1 kilogramnya. Kita bisa lihat bahwa hidrogen yang sebelumnya kita bicarakan itu dia yang paling besar, dan alasannya ya seperti yang saya bilang sebelumnya, perubahan entalpi dia itu
dia endogen, secara endogen dia menyerap energi paling banyak, dan ketika direaksi dengan oksigen lagi, hidrogen kan berubah jadi air, dia melepaskan energi yang seperti energi yang pada saat dia elektrolisis itu jumlahnya sama, cuma dia jadi dalam pelepasan energi dia menjadi proses kimia eksoterm, dia melepaskan energinya itu besar juga. Nah, lalu di kanan ini adalah grafik well to wheel emissions. Nah, jadi pengurangan ini emisi karbon, atau lebih tepatnya bukan pengurangan sih, ini grafik penghasilan karbon, emisi karbon per kilometer nih. Nah, kita bisa lihat bahwa petrol car ini dia menghasilkan energi karbon itu 70% lebih rendah daripada mobil bensin konvensional. Ya, meski tidak bisa dipungkiri sih, kalau mobil listrik itu dia adalah yang paling efisien di antara yang lain. Karena kan listrik itu kan bahan bakar listrik yang tadi kita bicarakan sebelumnya, diambil dari sumber energi terbarukan, dia langsung masuk baterai, dan langsung bisa dipakai. Tapi masalahnya, kan listrik itu juga memiliki kekurangannya sendiri. Dari masalah baterai itu sendiri aja juga ada. Dan ini berlanjut ke topik berikutnya, yaitu alasan mengapa e-fuel memiliki keunggulannya sendiri adalah karena pertama, e-fuel itu kan dia secara teknis itu ini bensin atau diesel yang dihasilkan dari karbon di udara dan juga hidrogen hasil elektrolisis yang nanti diolah lebih lanjut lagi. Jadi itu dasarnya bahan bakar yang sama persis, nggak sama persis, lebih tepatnya mirip, karena mungkin ada campuran, kan dia bukan bahan bakar fosil murni ya, jadi mungkin ada sedikit yang berbeda juga, tapi dia secara keseluruhan dia itu bisa dianggap sama seperti bahan bakar yang konvensional yang udah ada, misalnya kayak bensin dan diesel. Jadi fasilitas yang tradisional misalnya kayak pom bensin atau bisa di pelabuhan kan ada pengisian kapal gitu, itu bahan bakar kapal itu bisa digunakan tanpa retrofit atau proses perbaruan yang lebih rumit. Jadi bisa langsung dipakai nih fasilitas yang udah ada. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak listrik itu kan dia masalahnya ini perlu pembangunan, misalnya infrastruktur yang mendukung bahan bakar listrik yang baru ini, misalkan kayak stasiun pengisian bahan bakar listrik itu di negara-negara di Eropa gitu udah mulai ini bangun di berbagai tempat. Sedangkan di Indonesia sendiri stasiun pengisian bahan bakar listrik itu masih sangat jarang ditemui, meskipun di kota-kota itu udah mulai dibangun. Nah, jadi keunggulan e-fuel itu adalah mampu memanfaatkan infrastruktur yang udah ada. Oleh karena itu nih solusi yang sangat praktis untuk ini kebutuhan yang lebih cepat. Jadi ini dia lebih mudah digunakan istilahnya, tanpa perlu ribet-ribet membangun infrastruktur baru. Selain itu, kan tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa bahan bakar kayak diesel gitu kan dia lebih secara volume dia lebih efisien. Jadi untuk kapal yang bawa muatan sangat banyak itu dia jauh lebih ini masih tidak tergantikan bahkan hingga sekarang. Karena baterai itu bisa lihat ini ada gambar perbandingan baterai electric vehicle dengan hybrid electric vehicle. Baterai itu sangat besar dan masanya itu bukan main-main. Dia bisa mendominasi 20 hingga 30%. Kalau untuk kendaraan besar ya, atau kendaraan kecil ini aja dia bisa mampu, bahkan dia itu masanya itu ya benar 20-30% dari berat total kendaraan tersebut. Nah, jadi kalau untuk apalagi kendaraan besar kayak kapal atau kendaraan terbang, saya kayak pesawat yang sangat memperhitungkan berat badan dari vehicle tersebut. Jadi untuk membawa baterai yang sangat berat ini, itu masih bukan solusi yang bisa diaplikasikan. Tetapi e-fuels yang dasarnya adalah bahan bakar konvensional yang dibuat dengan metode energi terbarukan, itu bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar kayak aftur, diesel, dan bensin. Nah, disitulah keunggulan e-fuels tersebut. Kira-kira itulah penjelasan saya untuk video kali ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Stay conscious and always remember and have faith in God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.